suatu materi tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama, pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola pikir ilmiah yaitu berpikir logis dan empiris. Logis yaitu adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir umum khusus. Deduksi ialah cara berpikir yang khusus ke umum. Sarana berpikir ilmiah ini adalah sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Tujuan berpikir ilmiah yaitu untuk menelaah ilmiah dengan baik. Pola pikir non-ilmiah, penemuan kebetulan atau coba-coba. Dan juga berpikir non-ilmiah ini, kegiatan berpikir hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, tanpa mengumpulkan data secara kebetulan. Bagian kedua, menjelaskan hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Pertama, hakikat, yaitu merupakan suatu usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran bersifat sistematik, melakukan pengumpulan data, menemukan kebenaran dengan berpikir kritis. Tujuan yaitu sudut praktek, sudut perkembangan teori, yaitu memperbaiki, menyempurnakan, memperkaya, atau kadang merombak teori yang sudah ada, sehingga kita mendapatkan teori yang baik. Fungsi yaitu membantu informasi tentang usaha pendidikan. 2. Dapat menyediakan rangsangan dan penyuluhan dalam pembaruan pendidikan. Ketiga, arah petunjuk atau pengontrol. 4. Merupakan titik sentral yang menjadi acuan dari seluruh aktivitas proses penelitian. 5. Memperbaiki teori. Mengidentifikasi dan menjelaskan paradigma pendekatan penelitian. Definisi, cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Varian paradigma positivisme, yaitu aliran filsafat yang dinisbahkan bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof. Interpretio berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dalam dan pengalaman. Pendekatan kualitatif, penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Keempat, karakteristik dan perbedaan dari berbagai jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, eksperimen, yaitu dapat memenuhi validitas internal. 2. Memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat. 3. Digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampak yang kondisi yang terkendalikan. Penelitian R&D, yaitu melakukan penelitian awal. 2. Mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian di awal. 3. Dilakukan pengujian lapangan dalam setting. 4. Revisi. 5. Masalahnya nyata. 6. Proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba. Ketiga, penelitian korelasi, menghubungkan dua variabel atau lebih. 2. Besarnya hubungan didasarkan pada koefisien korelasi. 3. Hubungan tidak dilakukan manipulasi data bersifat kuantitatif. 4. Dianalisis dengan menggunakan statistik korelasi. Variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. 6. Peneliti mendapatkan derajat sosial yang signifikan. Penelitian deskriptif, yaitu yang pertama cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. 2. Tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih, tetapi tidak. 3. Analisis data diarahkan pada pencarian presentasi atau modus. 4. Kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan. 5. Analisis data dilakukan sesudah semua data terkumpul. Penelitian PTK, penelitiannya adalah pelaku tindakan dan penggunaan langsung hasil PTK. Masalah yang dihadapi langsung,
generalisasi rendah. 4. Masalah dan tindakan yang berdasarkan evaluasi diri, refleksi diri. Selanjutnya, penelitian MIG itu melibatkan penggunaan dua metode. 2. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ketiga, dasar teori yang digunakan berupa konfirmasi dan eksplorasi. 4. Sifat data campuran. 5. Teknik pengumpulan data merupakan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif. Yang terakhir yaitu penelitian pustaka. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks. 2. Data pustaka bersifat siap akar. Ketiga, data pustaka umumnya berupa sumber sekunder. 4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Komponen laporan proposal atau skripsi untuk berbagai jenis penelitian. Yang pertama, eksperimen. Partisipan mengetahui cara pemilihan penugasan. Kedua, instrumentasi dan materi. 3. Prosedur eksperimen mengenai rancangan. 4. Analisis data. 5. Interpretasi hasil menafsirkan penemuan-penemuan. R&D yaitu prosedur penelitian pengembangan akan memaparkan prosedur yang ditempuh oleh peneliti. Kedua, dalam prosedur peneliti menyebutkan sifat-sifat komponen pada setiap tahapan dalam pengembangan produk dan menjelaskan hubungan antara komponen dalam sistem. Ketiga, korelasi. Metode pengumpulan data pada penelitian korelasi. Yang pertama, observasi naturalistik. Kedua, metode arsip data. 3. Survei metode pengumpulan data. Ini melibatkan pengambilan sampel secara acak dari populasi. Deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan. 2. Membatasi dan merumuskan masalah. 3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. 5. Menentukan kerangka berpikir. 6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan. 7. Mengumpulkan, menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Penelitian PTK. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kedua, menganalisis masalah. 3. Merumuskan hipotesis tindakan. 4. Membuat rencana tindakan. 5. Melaksanakan tindakan dan mengamatinya. 6. Mengelola dan menafsirkan data. 7. Melaporkan. Laporan mix. Pertama, waktu. Harus mempertimbangkan waktu dalam mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. 2. Bobot dalam penelitian ini perlu diprioritaskan. 3. Pencampuran, mencampurkan data. 4. Terorisasi dalam prosedur metode campuran, perspektif teoritis yang akan menjadi landasan bagi seluruh proses, yaitu laporan kepustakaan. Pertama, mempelajari peraturan yang digunakan oleh pustaka di mana peneliti dilakukan. 2. Mengetahui sistem pelayanan pustaka. 3. Mengetahui bentuk pustaka. Yang keempat, memeriksa bahan perpustakaan. 5. Mencari informasi yang diperlukan. Bagian keenam, menjelaskan tahap dari penelitian. Yang pertama, penelitian eksperimen, yaitu melakukan percobaan secara kelompok atau perorangan. Kedua, membentuk hipotesis. Ketiga, mengambil dokumentasi. 4. Menulis hasil percobaan. 5. Mempublikasi hasil eksperimen. R&D. Pertama, penelitian dan pengumpulan data mencakup analisis kebutuhan, penelitian literatur, penelitian pustaka, penelitian skala dan standar laporan yang diperlukan. 2. Planning kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. 3. Pengembangan draw produk awal. 4. Uji coba lapangan awal. 5. Revisi hasil coba. 6. Uji lapangan produk utama. 7. Revisi produk, uji coba lapangan skala atau uji kelayakan. 8. Revisi produk final. 9. Diseminasi dan implementasi. Ketiga, korelasi. Yang pertama, menentukan masalah merupakan hal yang penting. 2. Studi kepustakaan, mencari referensi baik buku, jurnal, dan lain sebagainya. 3. Metode penelitian, memutuskan metodologi mana yang sesuai. Pengumpulan data dengan observasi, interview. 5. Analisis data untuk mengetahui hubungan antar yang satu dengan yang lainnya. Laporan PTK itu penelitian PTK. Yang pertama, perencanaan, menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. 2. Tahap pelaksanaan, dilakukan kegiatan implementasi. 3. Tahap pengamatan,
yaitu mengamati kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. 4. Tahap refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai. Selanjutnya mix. Pertama, menentukan setting penelitian, melakukan kajian teori. 2. Mengumpulkan data, menganalisis data. 3. Menentukan hipotesis setelah data terkumpul dan dianalisis oleh penulis. 4. Menentukan populasi dan sampel. 5. Mengembangkan dan menguji instrumen. 6. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan sesudah pembelajaran dilakukan. Itu yang terakhir, kepustakaan. Yang pertama, identifikasi. 2. Temukan konteks dan informasi latar belakang. 3. Cari buku. 4. Mengevaluasi sumber data. Kegunaan keadaan informasi yang ditemukan adalah langkah penting dalam proses penelitian kepustakaan. Yang 7. Hambatan dan solusi dalam penelitian. Hambatan mengumpulkan data, yaitu susah menemukan data yang cocok serta referensinya. Yaitu disebabkan oleh faktor eksternalnya, kesibukan kerja, besarnya biaya, ketersediaan langganan jurnal cetak, ketersediaan langganan jurnal online, dan akses jurnal cetak. Hambatan uji coba pemakaian produk, permasalahan dengan dosen pembimbing saat konsultasi skripsi hasil penelitian, kesulitan mencari materi atau judul skripsi, ataupun solusinya, mencari rujukan di berbagai perpustakaan, mau internet untuk menambahkan atau memperluas pengambilan data. Harus pintar dalam membagi waktu, selalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing, bertanya kepada orang yang pandai dan terus belajar.